Baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Arifin Ombotai, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 3. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah dan juga UTS, yaitu Hermeneutika 1. Oke, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan atau membahas apa yang saya pahami selama pertemuan pertama sampai yang ketujuh dalam hermeneutika. Oke, di sini ada 6 topik pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian hermeneutika itu sendiri dan asal mula hermeneutika, kemudian fungsi-fungsi hermeneutika dan juga permasalahan dalam hermeneutika, dan juga ada gap teori, dan yang terakhir itu ada tujuan mempelajari hermeneutika. Oke, kita masuk. Yang pertama itu pengertian hermeneutika. Jadi pada hakikatnya hermeneutika ini bisa didefinisikan sebagai studi tentang logos dan prinsip-prinsip penafsiran, terutama dalam memahami naskah-naskah purba. Jadi bisa kita katakan bahwa hermeneutika ini adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Namun hermeneutika ini diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani hermeneuin, yang berarti menafsirkan dan memberi pemahaman atau menerjemahkan. Nah, jika kita menggali atau dirunut lebih lanjut, kata kerja tersebut diambil dari nama Hermes, dewa pengetahuan dalam mitologi Yunani. Jadi kata Hermes ini bertugas sebagai pemberi pemahaman kepada manusia terkait proses yang akan disampaikan oleh para dewa-dewa di Olympus. Nah, di sini kemudian yang berikut ada secara non-Kristen, kata hermeneutika itu sendiri. Jadi secara non-Kristen, hermeneutik dimengerti sebagai ilmu umum tentang linguistik atau peraturan-peraturan yang dipergunakan untuk mencari arti sesungguhnya atau menafsir atau menjelaskan suatu pengertian yang tidak jelas artinya yang tidak nyata dalam setiap pemahamannya. Nah, kemudian di sini yang kedua atau yang berikut ada secara non-Kristen, secara Kristen. Nah, kemudian secara Kristen ini hermeneutika adalah bagian dari ilmu teologi biblika yang dalam perkembangannya memiliki beberapa aspek pengertian. Yang pertama itu ada ilmu yang mempelajari teori-teori, prinsip-prinsip, ada peraturan-peraturan, dan juga metode-metode penafsiran dalam Alkitab. Dan yang berikut, seni yang menguji kemampuan untuk mengaplikasikan setiap prinsip-prinsip dalam penafsiran Alkitab. Oke, kemudian yang berikut asal mula dalam hermeneutika. Di sini kita bisa melihat bahwa kata hermeneutika atau hermeneutik secara etimologi berasal dari bahasa Ibrani, yaitu patar, yang artinya menafsir. Kata bendanya adalah pitron, artinya tafsiran. Nah, kata ini paling umum digunakan dalam konotasi menafsirkan mimpi, karena mimpi berwujud simbol yang artinya tidak jelas atau tidak nyata. Dalam bahasa Yunani dapat dipergunakan kata hermeneutikos. Kata ini dibentuk dari kata hermeneo yang artinya menafsir. Kata bendanya dipakai adalah Hermes, yaitu nama dewa Yunani yang tugasnya berita-berita atau membawa berita-berita dari dewa-dewa kepada manusia. Nah, kemudian yang berikut kita masuk dalam fungsi hermeneutika itu sendiri. Jadi meskipun hermeneutika ini klasiknya yang ditujukan terutama untuk memahami literatur dan kitab kuno, tetapi ilmu-ilmu sosial mutakhirnya umumnya lebih menempatkan hermeneutika ini sebagai interpretasi kehidupan sosial dan bentuk-bentuk pengungkapan. Jadi sehingga hampir semua aktivitas interpretasi ini dapat diberi label hermeneutika. Tujuan studi hermeneutika juga itu menciptakan pemahaman terhadap karya dan tindakan manusia dengan menginterpretasikan setiap sifat-sifat dan arti pentingnya. Nah, ini dapat berarti bahwa
Kita harus memahami setiap perasaan dan maksud dari orang lain. Dan kita bisa juga memahami makna suatu peristiwa, menerjemahkan suatu tindakan, suatu kelompok, dan juga mengungkap makna dari suatu tulisan. Sehingga studi ini mencakup pula filsafat umum pengkajian terhadap pemahaman itu sendiri. Sehingga persoalan hermeneutik ini secara keseluruhan terlalu penting dan sangat terlalu kompleks untuk menjadi milik satu aliran pemikiran saja. Nah, kita lanjut dalam masalah hermeneutika. Jadi, hermeneutika ini merupakan suatu metode atau teori filsafat untuk menafsirkan simbol-simbol yang berkaitan dengan teks guna mengetahui apa itu makna dan tujuannya. Nah, di sini hermeneutika telah digunakan untuk menafsirkan berbagai teks termasuk Al-Quran dan juga Alkitab. Namun di sini ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan hermeneutika yang saya akan paparkan atau yang saya akan jelaskan. Tentunya yang pertama itu ada keaslian dan kesucian, di mana hermeneutika dapat menimbulkan keraguan dan keaslian dalam kesucian teks agama seperti Alkitab. Kemudian yang kedua itu ada subjektivitas. Jadi hermeneutika ini bersifat subjektif dan dapat dipengaruhi oleh latar belakang, budaya, dan juga kepercayaan penafsir. Kemudian yang ketiga, ada jarak antara teks dan penafsir. Jadi jarak antara lahirnya teks dengan masa penafsiran sangat jauh. Dan sehingga diperlukan sarana metodologis untuk memahami teks yang dimaksud itu sendiri. Kemudian yang keempat ada prasangka dan bias. Penafsir harus mewaspadai dengan berbagai prasangka atau bisa terhadap pemikiran rasional. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah konteks. Jadi setiap makna yang terdapat dalam wacana tertulis selalu mempunyai konteks dengan kenyataan di luar bahasa dan hermeneutika pemahamannya dan apa yang dikeluarkan dari konsep populer atau imajinasi itu sendiri. Nah, sehingga secara ringkas atau secara detail bahwa hermeneutika ini merupakan suatu penafsiran simbol-simbol yang berkaitan dengan teks untuk memahami maknanya. Tetapi karena namun ada beberapa permasalahan yang terkait dengan hermeneutika ini bisa saja menghambat hermeneutika itu sendiri yang disebut dengan adanya keaslian dan kesucian, subjektivitas, jarak antara teks, dan juga interpretasi, prasangka dan bias, serta konteks. Nah, ini saja bisa menghambat atau menjadi permasalahan dalam hermeneutika. Kemudian yang berikut ada gap teori. Nah, dengan kita mempelajari gap teori ini, kita bisa mengetahui penggunaan dalam bahasa apa yang digunakan dalam hermeneutika pada saat itu, ciri-cirinya seperti apa kita bisa mengetahui dengan kita mempelajari gap teori ini, dan konteks budaya saat itu seperti apa, konteksnya apa. Nah, di situ kita bisa mengetahui semuanya. Kemudian yang berikut ada pemikiran atau pandangan, pemikiran apa yang terjadi saat itu atau pandangan apa yang dikemukakan. Kemudian juga yang berikut ada sejarah keadaan saat itu, latar belakangnya seperti apa, suasana seperti apa yang terjadi dalam hermeneutik saat itu. Kemudian yang terakhir itu ada tujuan. Nah, dengan kita mempelajari ini agar kita bisa membedakan konteks yang terjadi saat itu dengan yang terjadi sekarang ini. Jadi kita bisa membedakan apakah ada antara perbedaan atau tidak ada. Nah, ini yang kita harus perlu tahu dari gap teori ini. Nah, kemudian yang terakhir itu ada tujuan hermeneutika itu sendiri. Jadi setelah kita melihat atau mengerti bahwa pentingnya peran hermeneutika ini bagi kebutuhan hidup kita untuk mengerti firman Tuhan, maka selanjutnya dapat kita jelaskan tujuan mempelajari hermeneutika. Jadi di sini yang pertama itu adalah sebagai ilmu. Tujuan hermeneutik itu adalah bagaimana kita mempelajari seperangkat prinsip-prinsip aturan-aturan untuk memungkinkan kita mengerti hal yang akan dikatakan dalam setiap Alkitab sesuai dengan hal yang dimaksudkan oleh para penulisnya. Jadi tidak hanya kita mengetahui
tetapi bagaimana kita mengerti dari setiap kata Alkitab sesuai dengan hal yang dimaksudkan oleh para penulisnya. Nah, kemudian yang kedua itu tujuan aplikasi. Jadi tujuan aplikasi ini mempelajari hermeneutik tidak sekedar hanya sebagai sebatas ilmu, tetapi namun setelah kita memahami setiap Alkitab atau teks dalam Alkitab dengan benar sesuai dengan maksud penulisnya, kita perlu mengaplikasikan pada konteks kehidupan masa yang sekarang. Jadi tidak hanya seperti kita mengetahui masa yang terjadi pada saat itu, tapi kita tidak melakukan masa yang sekarang, tetapi bagaimana kita lebih fokus untuk menerapkan dalam kehidupan masa yang sekarang. Nah, kemudian yang terakhir itu ada pertumbuhan rohani. Jadi dengan adanya pertumbuhan rohani, setelah kita mengerti Alkitab dengan benar dan bagaimana kita mengaplikasikan setiap kebenarannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kehidupan iman kita akan bertumbuh menjadi dewasa. Nah, inilah yang menjadi tujuan kita untuk bagaimana kita mempelajari hermeneutik itu sendiri. Jadi tidak hanya sebatas lintas dalam penalaran kita atau bagaimana kita menerjemahkan atau kita mengerti setiap maksud dalam setiap kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab, tetapi bagaimana dengan kita mempelajari hermeneutik itu sendiri, kita bisa dapat menafsir dengan benar, menganalisis dengan benar, mengetahui yang terjadi pada saat itu dengan benar, atau bagaimana kita mengerti makna atau tujuan dari penulis ini. Jadi tidak hanya kita bisa mengambil dengan kesimpulan kita sendiri atau kita mengerti secara logika kita sendiri, tetapi dengan kita mempelajari hermeneutika ini sendiri, kita bisa dapat menggali atau menafsir satu persatu kata yang ada di dalam firman Tuhan itu dengan tujuan yang benar. Dan tentunya ini bukan untuk menyombongkan kita, tetapi bagaimana ini kita lakukan semua untuk lebih mengenal Tuhan itu sendiri. Jadi inilah yang saya bisa sampaikan atau yang saya pahami selama ini dengan saya belajar hermeneutika itu sendiri. Tentunya dengan tujuan saya mempelajari untuk saya menafsir dengan tidak menggunakan pemikiran saya sendiri, tetapi bagaimana saya menggali dengan ayat firman Tuhan itu dengan jelas sesuai dengan konteks yang ada dan sesuai dengan tujuan penulis dari setiap Alkitab yang ada. Nah, inilah yang saya bisa kemukakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom.